Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni, Prodi Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya akan menjelaskan materi pajak mengenai bea materai. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih itu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Nilai bea materai yang berlaku saat ini yaitu materai 3.000 dan materai 6.000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Selanjutnya yaitu prinsip umum pengenaan bea materai. Yang pertama yaitu bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindakan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Selanjutnya, dasar hukum bea materai. Dasar hukum bea materai terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang berisikan tentang bea materai yaitu agar lebih sederhana serta lebih sempurna, agar objek lebih luas serta lebih mudah untuk dilaksanakan, karena hanya mengenal satu bea materai yaitu materai 3.000 dan materai 6.000. Yang kedua yaitu PP nomor 24 tahun 2000 yang berisikan tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei tahun 2000. Selanjutnya yaitu karakteristik bea materai. Karakteristik bea materai terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, bea materai tidak diperlukan nomor identitas, baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Yang kedua yaitu pembayaran bea materai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang. Yang ketiga yaitu waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidentil dan tidak terikat waktu. Selanjutnya, jenis bea materai. Jenis bea materai terbagi atas dua, yaitu yang pertama, benda materai. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah pelunasan bea materai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen yang bea materai belum dilunasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, objek bea materai. Objek bea materai terbagi atas 6, yaitu yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Kemudian, yang keempat yaitu surat yang memuat jumlah uang. Surat yang memuat jumlah uang yaitu yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima yaitu surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek. Yang keenam yaitu dokumen yang dikenakan bea materai, juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya yaitu bukan objek bea materai. Secara umum,
Dokumen yang tidak dikenakan bea materai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi internal perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen negara. Dokumen yang tidak termasuk objek bea materai adalah yang pertama yaitu dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosimen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen surat penyimpanan barang, konosimen, dan surat angkutan penumpang dan barang. Bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas. Kemudian, yang kedua yaitu segala bentuk ijazah. Yang ketiga yaitu tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat yaitu tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintahan daerah dan bank. Yang kelima yaitu kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, ke kas pemerintah daerah dan bank. Yang keenam yaitu tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Kemudian, yang ketujuh yaitu dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan yaitu surat gadai yang diberikan oleh perum pegadaian. Dan yang terakhir yaitu tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama dan bentuk apapun. Selanjutnya yaitu subjek bea materai. Yang menjadi subjek bea materai yaitu pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam bea materai. Istilah-istilah dalam bea materai terbagi atas 5. Yang pertama yaitu dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu benda materai. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu tanda tangan. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, taraan atau cap tanda tangan, atau cap paraf, taraan cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Kemudian, yang keempat yaitu pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah pelunasan bea materai yang dilakukan pejabat pos atas dokumen bea materai belum dilunasi sebagaimana mestinya. Yang kelima yaitu pejabat pos. Pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. Selanjutnya, tarif bea materai. Tarif bea materai adalah 3.000 dan 6.000 sesuai dengan dokumen yang dikenai bea. Untuk dokumen yang mempunyai harga nominal kurang dari 250.000 itu tidak dikenai bea materai. Sedangkan untuk dokumen yang mempunyai harga nominal antara 250.000 sampai 1 juta itu dikenai bea materai 3.000. Dan untuk dokumen yang mempunyai harga nominal di atas 1 juta itu dikenai bea materai 6.000. Selanjutnya yaitu cara pelunasan dan penggunaan bea materai. Cara pelunasan dan penggunaan bea materai terbagi atas 4. Yang pertama yaitu menggunakan benda materai, yaitu dengan menggunakan materai tempel atau menggunakan kertas materai. Yang kedua yaitu membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai.
Yang ketiga yaitu membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi pencetakan. Yang keempat yaitu membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Selanjutnya yaitu sanksi melanggar bea materai. Sanksi melanggar bea materai terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sanksi administrasi. Pelunasan bea materai terhadap konsumen yang besarnya bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar yang harus dilunasi oleh pemegang dokumen dengan cara pemeteraian kemudian. Kemudian, yang kedua yaitu sanksi pidana. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelunasan bea materai tanpa izin Menteri Keuangan yang akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi negara dapat dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun. Itulah penjelasan mengenai bea materai dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.